Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita memasuki kuliah ke-6 Etika Keperawatan dengan topik Hukum Keperawatan dan Kesehatan. Selain hukum, ada dua norma yang lain yang mengatur profesi keperawatan, yaitu norma etika dan norma disiplin. Saya akan menjelaskan ketiganya supaya kita bisa membandingkan, bisa membedakan apa itu aturan hukum, apa itu etika, dan apa itu aturan disiplin. Mari kita lihat. Matriks ini berisi tentang ketiga norma, etika, disiplin, dan hukum dengan masing-masing lingkup substansi, pedoman, sumber, bentuk pelanggaran, dan sanksinya. Mari kita mulai dari lingkup ketiganya. Ketiganya sama-sama mengatur perilaku perawat dalam berhubungan dengan sesama manusia. Etika mengatur perilaku perawat dalam lingkup hubungan perawat dengan pasiennya, hubungan perawat dengan sesama perawat, hubungan perawat dengan tenaga kesehatan yang lain, hubungan perawat dengan masyarakat luas, dengan organisasi profesinya sendiri, dan perilaku perawat dalam mengembangkan kompetensi dirinya. Ini lingkup dari pengaturan etika. Kemudian kalau kita bicara disiplin, adalah perilaku perawat dalam arti kata perilaku yang dibentuk oleh ilmu yang telah dipelajarinya. Jadi bagaimana perawat harus melakukan suatu tindakan keperawatan dalam merawat pasiennya, ini diatur di dalam norma disiplin. Bila seorang perawat misalnya tidak mampu merawat luka, maka dia disebut tidak disiplin, dia disebut tidak kompeten. Yang ketiga, lingkup hukum adalah perilaku kita sebagai manusia secara umum dalam sebuah negara. Jadi perilaku kita sebagai warga negara ini diatur oleh hukum secara umum. Secara substansi, ketiganya ada sedikit perbedaan. Jadi kalau etika itu berbicara tentang perilaku yang baik atau yang buruk menurut bagaimana kita ingin diperlakukan sebagai sesama perawat, sebagai sesama manusia, ini diaturnya di dalam etika. Kemudian secara substansi, disiplin berbicara tentang bagaimana seorang perawat bertindak benar atau salah berdasarkan perspektif atau sudut pandang ilmiah, ilmu yang telah dipelajari. Secara substansi, hukum berbicara tentang benar dan salah suatu perilaku menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi pedoman dari ketiganya juga berbeda-beda. Etika itu diatur di dalam kode etik, disiplin dibentuk di dalam ilmu keperawatan, dan hukum diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Sumber atau lembaga yang menetapkan, kalau etika itu ditetapkan oleh organisasi profesi sendiri, Persatuan Perawat Nasional Indonesia. Untuk ilmu keperawatan itu sumbernya adalah kurikulum institusi pendidikan, sementara untuk hukum adalah naskah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang. Lembaga yang berwenang menciptakan peraturan perundang-undangan atau menetapkan peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah DPR bersama-sama dengan pemerintah. Kemudian perbedaan yang lain adalah ketika terjadi pelanggaran, maka ketiga bentuk pelanggaran ini juga ditangani oleh lembaga yang berbeda-beda. Jadi pelanggaran etika ini ditangani oleh sebuah majelis yang disebut MKEK atau Majelis Kehormatan dan Etika Keperawatan.
Ini adalah lembaga otonom, lembaga independen di dalam profesi sendiri di dalam PPNI. Kemudian untuk pelanggaran disiplin, untuk mengukur kompeten tidak kompetennya seorang perawat, maka yang menguji itu adalah sebuah lembaga yang disebut Konsil Keperawatan. Saat ini pembentukan Konsil Keperawatan sementara dalam tahap atau sedang berproses. Untuk pelanggaran hukum, bentuk penyelesaiannya ada dua, ya. Bisa di dalam pengadilan atau di luar pengadilan. Di luar pengadilan disebut non litigasi, di dalam pengadilan disebut proses litigasi. Non litigasi ini biasanya bentuknya adalah mediasi atau pertemuan-pertemuan untuk mencari jalan keluar, solusi terhadap suatu masalah hukum yang timbul. Untuk sanksi ada juga perbedaannya. Untuk etika umumnya adalah peringatan agar tidak mengulangi perilaku yang sama. Kemudian kalau dianggap berat itu bisa sampai pencabutan STR. Untuk pelanggaran disiplin, karena ini adalah bentuknya adalah pelanggaran norma ilmiah, ya. Jadi menunjukkan seseorang perawat itu kompeten atau tidak, maka ada satu bentuk sanksi yang disebut diklat. Jadi harus dididik kembali, dilatih kembali dalam hal-hal apa yang masih kurang diterapkan oleh perawat tersebut. Ada juga peringatan, ada pencabutan STR. Sedangkan untuk pelanggaran hukum, sanksinya itu sudah jelas, ada pidana, ada perdata, ada hukum administratif. Untuk pidana bentuknya bisa denda, bisa penjara, bisa sampai hukuman mati. Untuk perdata terkait dengan proses ganti rugi, mengganti sebuah kerugian yang ditimbulkan oleh suatu perbuatan hukum. Dan untuk sanksi administratif, biasanya terkait dengan status kepegawaian seseorang, bisa peringatan, bisa penurunan gaji, penurunan pangkat, mutasi perpindahan tugas, ya, mutasi jabatan, bahkan bisa juga sampai pemecatan, pemberhentian baik dengan hormat maupun pemberhentian tidak dengan hormat. Selanjutnya saya jelaskan sedikit tentang etika. Jadi etika ini adalah, yang dimaksud dengan etika profesi adalah penerapan nilai-nilai, prinsip-prinsip etik dalam interaksi perawat dengan semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan praktik pelayanan kesehatan yang bertujuan untuk menegakkan kehormatan profesi. Dengan siapa perawat-perawat ini berinteraksi? Yang pertama adalah dengan klien, dengan teman sejawat, dengan tenaga kesehatan yang lain, dengan masyarakat, dengan organisasi PPNI sendiri, dan dengan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya. Untuk setiap bentuk interaksi ini ada kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada perawat. Bagaimana berperilaku terhadap klien, bagaimana berperilaku terhadap teman sejawat, dan seterusnya. Pelanggaran terhadap kewajiban ini, itulah yang disebut pelanggaran. Bentuk sanksinya ada teguran, ada peringatan, sampai pencabutan STR. Jadi etika profesi adalah penerapan nilai baik dan buruk dalam interaksi perawat dengan orang lain. Yang kedua, disiplin profesi adalah ketentuan-ketentuan bagaimana menerapkan kaidah ilmiah, baik itu dalam bentuk teori yang telah kita pelajari nanti, standar profesi yang ditetapkan oleh organisasi profesi, standar pelayanan kesehatan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan, oleh pemerintah, standar prosedur operasional yang ditetapkan oleh unit pelayanan tempat kita bekerja nantinya dalam pelaksanaan pelayanan keperawatan. Disebut disiplin apabila kita mampu melaksanakan pelayanan sesuai dengan ketentuan-ketentuan tadi, ketentuan ilmu keperawatan dan kesehatan yang diatur di dalam teori, standar profesi, standar pelayanan, dan seterusnya. Bentuk pelanggaran disiplin hanya ada dua.
yaitu melaksanakan sesuatu yang dilarang, yang tidak seharusnya, atau tidak melaksanakan sesuatu yang diwajibkan atau sesuatu yang seharusnya. Untuk ketiga norma ini, baik hukum, etika maupun disiplin, itu sudah disebutkan di dalam Undang-Undang Keperawatan, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang keperawatan, pasal 38. Ya, di sini ada 9 kewajiban yang dibebankan kepada perawat dalam melaksanakan praktik keperawatan. Yang pertama, melengkapi sarana dan prasarana. Yang kedua, memberikan pelayanan sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan. Intinya B ini memberikan pelayanan sesuai dengan disiplin ilmu keperawatan. Kewajiban ketiga adalah menghormati klien. Yang keempat adalah merujuk kasus yang tidak bisa ditangani. Yang kelima adalah merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang klien. Yang keenam, mendokumentasikan asuhan keperawatan. Yang ketujuh, memberikan informasi yang lengkap kepada pasien. Yang kedelapan, melaksanakan tindakan pelimpahan wewenang dari tenaga kesehatan lain sesuai dengan kompetensinya. Dan yang terakhir, yang kesembilan adalah melaksanakan penugasan khusus yang diberikan oleh pemerintah. Mari kita lihat jenis-jenis pelanggaran etika sesuai dengan masing-masing bentuk interaksi. Dalam interaksinya dengan klien, pelanggaran yang sering terjadi adalah tidak menghargai harkat dan martabat atau keunikan klien. Yang kedua, berperilaku diskriminatif, membeda-bedakan pasien menurut bangsanya, sukunya, warna kulitnya, dan sebagainya. Yang ketiga, tidak menghormati nilai budaya dan adat istiadat. Yang keempat, mengabaikan tanggung jawab utama dalam memenuhi kebutuhan asuhan keperawatan klien. Jadi melaksanakan aktivitas atau kegiatan lain yang tidak ada kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan kliennya. Yang kelima, membocorkan rahasia kesehatan klien di luar ketentuan hukum. Jadi dalam hal kewajiban etik perawat terhadap klien ada 5 tadi: tidak menghargai harkat dan martabat pasien, diskriminatif. Yang ketiga, tidak menghormati nilai adat dan budaya. Yang keempat, mengabaikan tanggung jawab. Dan yang kelima adalah membocorkan rahasia klien. Dan seterusnya. Untuk jenis pelanggaran yang lain dalam hubungannya dengan sesama perawat, dengan tenaga kesehatan lain, dengan lembaga pelayanan tempat praktiknya, dan seterusnya, bisa dibaca lebih lanjut di dalam slide ini sampai akhir. Dan untuk materi kita sampai hari ini cukup sekian. Silahkan menyimak rekaman slide ini sampai bagian terakhir, diulang-ulangi sampai dipahami. Untuk hal-hal yang masih dipertanyakan bisa menghubungi saya lewat WA. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.